Baik, terima kasih saudara. Kita lanjutkan ngobrol-ngobrol dengan Pak Imade Rentin. Pak, lagi-lagi kita masih bahas tentang Bangli nih. Ya. Nah, tadi yang kita sebutkan memang selain memang targetnya sudah ditentukan 85 partisipasi ini, partisipasi dari masyarakat ini. Kita mengajak masyarakat Bangli nih, ayo dukung. Ya. Syukur-syukur bisa lebih dari 85%. Betul. Gitu, ya. Nah, kemudian kan ini tadi topologi dari Bangli ini kan memang agak sedikit berbeda dengan beberapa kabupaten lain mungkin ya. Pegunungan ada, lembah ada, dataran rendah aja, danau ada. Nah, saya kira ini memang perlu pemikiran-pemikiran terkait, apalagi ini kita sudah masuk di musim-musim penghujan. Penghujan, betul. Potensinya sangat besar. Nah, kalau berkaca dari pengalaman Pak Made Rentin kemarin sebagai Kalaksa BPBD juga, kemudian pengalaman dari Pilpres kemarin, kemudian melihat ini pasti saya yakin sudah turun ke Bangli mulai dari September kemarin, melihat catatan-catatan apa atau poin-poin apa penting yang sudah dilakukan dan ini menjadi preview poin penting yang menjadi akhirnya ini yang kita harus peta-petakan, ada mitigasi dan segala macam. Gimana Pak Rentin? Ya, ini sangat sejalan dengan tugas saya di provinsi selaku Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali. Di Kabupaten Bangli pun ketika pertama kali saya datang dan memberi arahan kepada seluruh PD dan termasuk kita sinkronisasi dengan jajaran Forkompinda dan penyelenggara pemilu. Hal berikutnya yang saya tegaskan setelah netralitas ASN adalah bagaimana kita memetakan dua hal, tingkat kerawanan dari berbagai konflik sosial di tengah-tengah masyarakat, Kamtipmas kaitannya. Yang kedua, pemetaan terhadap ancaman dan risiko bencana. Bangli kita tahu satu-satunya kabupaten di Bali ketika kita berbicara seluruh kabupaten kota di Bali yang tidak memiliki wilayah pesisir pantai. Tetapi kita memiliki danau. Kita memiliki gunung api yang masih relatif aktif. Sewaktu-waktu bisa terjadi erupsi walaupun kita tidak minta. Ketika kami kutip dan mengupas melalui dokumen KRB, Kajian Risiko Bencana, Bangli sekurang-kurangnya memiliki 12 jenis ancaman kebencanaan. Mulai dari gerakan tanah yaitu tanah longsor, cuaca ekstrim, termasuk potensi gempa walaupun sedang, termasuk beberapa potensi banjir bandang di beberapa wilayah kecamatan. Kaitannya dengan kesiapsiagaan menjelang hari H pencoblosan, benar kata Mas Bambang, saya selalu berangkat flashback dari pengalaman buruk yang pernah kita lakukan. Yang pernah terjadi ada. Di Pileg 2024 ada 2 daerah yang mengalami kondisi yang tidak mengenakan. Kendati pun saat itu di hari H pencoblosan 24 Februari cuaca ekstrim terjadi di seluruh daerah di Provinsi Bali. Hujan lebat diikuti dengan angin kencang, terjadi dalam durasi yang cukup lama, hampir merata di seluruh wilayah Provinsi Bali. Yang ekstrim di 4 daerah, Karangasem, Bangli sendiri, Buleleng dan Jembrana. Kejadian yang menonjol sampai sedikit menghambat terjadinya pemungutan suara di 2 daerah kabupaten. Satu TPS di Kabupaten Karangasem yang memang dari awal disepakati ditempatkan di salah satu balai desa, tempat pelayanan publik, sarana publik begitu, fasilitas sosial, fasilitas umum, tetapi diterjang oleh banjir bandang. Tidak hanya material air yang masuk ke tempat pemungutan suara, tetapi juga lumpur, termasuk pasir dan bebatuan. Itu satu. Kedua, satu TPS di Jembrana yang kebetulan memang disepakati dari awal bertempat di alam terbuka. Lapangan poli digunakan sebagai tempat pemungutan suara, hujan lebat berjam-jam. Dan itu bahkan terjadi sejak subuh hari. Itu pas hari H ya? Hari H, tanggal 14 ya? 14 Februari 2024 pas Valentine. Dan itu air menggenangi lapangan poli yang notabene digunakan sebagai tempat pemungutan suara. Langkah cepat yang diambil oleh penyelenggara pemilu segera melakukan relokasi, evakuasi dan pemindahan tempat pemungutan suara. Kalau di Karangasem dipindahkan ke sekolah terdekat yang relatif lebih aman dari terjangan banjir bandang dan material lumpur yang terjadi. Kemudian di Jembrana dipindahkan ke sekolah juga terdekat dari lapangan poli itu. Berangkat dari pengalaman buruk itu yang terjadi di 2 daerah kabupaten, Jembrana dan Karangasem, saya dari awal menegaskan kepada teman-teman kami di perangkat daerah
Kabupaten Bangli, terutama ada BPBD Damkar Kabupaten Bangli. Diminta ataupun tidak diminta, wajib hukumnya pemerintah daerah melalui BPBD Damkar Kabupaten Bangli melakukan pendampingan dengan langkah-langkah jemput bola dan kooperatif, melakukan langkah-langkah preventif dan mitigasi serta pendampingan kepada penyelenggara pemilu berbasis desa. Oh, ke KPPPS ini? Jadi Atau saya seluruh perangkat? menugaskan kepada personil BPBD turba ke desa dulu, beri pemahaman di desa sebelum menempatkan TPS, koordinasi dulu dengan kami. Karena sekarang di samping KRB, dokumen KRB berbasis provinsi, Ya. kajian risiko bencana berbasis provinsi, berbasis kabupaten, sekarang sudah breakdownnya lebih detail, ada berbasis desa kelurahan. Oh, sampai desa kelurahan? Sampai desa kelurahan. Luar biasa. Karakteristik bencana di desa Songan A, Songan B tentu berbeda dengan karakteristik bencana di kota Bangli itu sendiri. Berbeda dengan di desa-desa yang ada di Kecamatan Susut, berbeda juga dengan desa-desa yang berada di Kecamatan Dembuku. Oleh karena itu, buka dokumen kajian risiko bencana berbasis desa, lihat karakteristik bencana apa yang menonjol di sana. Ketika berbicara menonjol tentu ditanda dengan warna. Ketika di dalam peta KRB ditunjukkan dengan warna merah, berarti potensinya tinggi. Risiko tinggi? Risiko tinggi, jadi kita harus menghindari. Oleh karena itu, dengan pendampingan dari awal oleh tim BPBD Damkar Kabupaten Bangli, kami berharap pengalaman buruk yang pernah terjadi di Karangasem, di Jembrana, tergenangnya tempat pemungutan suara di hari H, tidak akan terjadi di Pilkada Serentak 2024 di tanggal 27 November nanti. Tidak hanya sebatas di Bangli, tetapi harapan besar kami, ini sekarang berbicara Kalaksa BPBD Bali, yang mengkoordinir teman-teman di seluruh daerah Pemkab di seluruh Bali. Harapan kami, teman-teman BPBD kami melakukan fasilitasi, pendampingan bahkan jemput bola di dalam teman-teman penyelenggara pemilu di tingkat TPS yang kita sebut dengan KPPS, di dalam menentukan TPS tempat pemungutan suara yang betul-betul aman dari berbagai potensi ancaman kebencanaan. Oke, Pak Rentin, saya tahan dulu. Jadi nanti kita akan meluas untuk yang Bali. Tapi saya pengen kerucut sedikit lagi untuk yang di Bangli. Untuk Bangli. Untuk Bali. Kalau potret Bangli sendiri yang masuk kategori resiko tinggi, resiko sedang dan resiko rendah itu. Rendah. Itu petanya gimana Pak? Kalau resiko yang tadi yang mungkin kalau melihat warna tuh ada yang merah, kuning, hijau atau biru gitu ya Pak? Merah tinggi, Merah tinggi. orange sedang ke kuning, kalau dia rendah hijau. Oh hijau. Nah kalau peta dari Bangli sendiri mana yang merah, mana yang ini? Dari total 69 desa yang ada di Bangli, 4 kelurahan, hampir 80%-nya risiko tinggi dan berwarna merah ada di Kecamatan Kintamani. Oh. Kita tahu Kintamani relatif berisiko tinggi, Ya. penelokan kawasan Gunung Baturnya termasuk Danau Batur yang kita selalu lakukan berbagai upaya mitigasi dan edukasi di tengah masyarakat. Oleh karena itu intens saya melakukan dengan jajaran seluruhnya melakukan upaya pendekatan bahkan jemput bola dalam waktu tidak terlalu lama di luar konteks kepemiluan. Saya akan mengumpulkan seluruh dunia usaha pariwisata di kawasan Kintamani Penelokan untuk membuka pemikiran mereka. Ini loh, teman-teman sedang berusaha di sektor pariwisata tetapi berada di tempat yang berisiko tinggi terhadap kebencanaan. Tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi justru mengedukasi mereka dengan peningkatan kapasitas dan peningkatan pengetahuan mereka, apa yang minimal mereka harus tahu dan harus mereka lakukan ketika tiba-tiba bencana itu terjadi di tengah-tengah mereka. Baik, baik. Jadi memang termasuk jumlah TPS juga ya, masuk di kategori 80% yang merah. Betul. Itu, dan Hampir itu sudah ada mitigasinya. Sudah ada mitigasinya berdasarkan acuan utama kita adalah dokumen KRB, kajian risiko bencana berbasis desa. Baik, ya kita berharap mudah-mudahan tidak ada bencana atau Betul, hal-hal pada mudah-mudahan waktu tidak hari H ya untuk di Bangli, tapi paling tidak sebagai manusia dan sudah disiapkan oleh pemerintah daerah bersama dengan BPBD Betul. bahwa mitigasi-mitigasi apabila toh tetap terjadi, ini kan kehendak yang ilahi. Betul. Ya, kita sudah ada perencanaan-perencanaan. Gitu ya Pak Mendia. Nah, saudara nanti kita akan pengen tahu juga nih Pak Rentin, kemudian bagaimana peta untuk Bali nih sebagai Kalaksa mungkin
kemarin berkoordinasi, kemudian bersinergi dengan perangkat-perangkat yang lain dalam stakeholder untuk mensukseskan pilkada di Bali. Tentunya BPBD Provinsi Bali punya peran di sana. Nah, kita ingin menggali dan juga mungkin kita akan bisa menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana kesiapan dan mitigasi-mitigasi supaya pilkada 2024 di Bali berjalan dengan lancar. Kita tahan, kita ngopi lagi Pak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama saya dan Pak Made Rentin. Kita lanjutkan sapa redaksi setelah yang satu.